Bu Ramlina sebagai pendamping lapangan itu sudah benar. Hanya barangkali halo, putus-putus suaranya. Halo, halo. Tidak, Pak, tidak. Lanjut. Oh iya. Jadi mengenai sekolah organisasi penggerak. Jadi begini, dalam melakukan kegiatan pendampingan di lapangan, artinya program organisasi penggerak, tidak ada kepalaku. pemerintah itu melakukan intervensi dengan dua cara, oleh Kementerian Pendidikan, yang kedua intervensi yang dilakukan oleh ormas, organisasi masyarakat, yang kemarin di Jakarta dipresentasikan oleh 49 ormas, mempresentasikan bagaimana teknik dan aktivitas di lapangan di dalam melakukan diklat. Nah, jadi ada pembagian dua wilayah. Jadi intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Pusat secara langsung, yang kedua intervensi yang dilakukan oleh organisasi penggerak. Salah satu adalah IGI, ya IGI. Ini yang termasuk mendapat bagian anggaran gajahan kan begitu. Dalam melakukan intervensi ini, organisasi masyarakat, salah satunya dengan masyarakat termasuk IGI, itu melakukan diklat. Nah, diklat ini seperti hari ini adalah bagian dari intervensi ormas yang dilakukan oleh IGI. Yang muaranya nanti adalah selama 3 tahun akan dilihat bagaimana hasil asesmen kelas 7, ketika naik kelas 8 di asesmen lagi, naik ke 9 di asesmen lagi. Siswanya tidak berubah dan sekolahnya pun tidak berubah. Tapi beda dengan intervensi yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Dia langsung yang dilakukan pemerintah itu adalah asesmen dilakukan setiap 3 tahun ini kelas 8. Jadi kelas tahun 2022 juga kelas 8. Tahun 2023 juga kelas 8. Kalau ormas dengan siswa yang sama kelas 7, naik kelas 8 di asesmen lagi, naik ke 9 di asesmen lagi. Yang nanti muaranya akan dilihat mana yang lebih signifikan peningkatan pemahaman siswa dalam mendongkrak pemahaman tentang literasi dan numerasi. Apakah yang dilakukan oleh ormas atau nanti yang dilakukan oleh kementerian langsung intervensinya. Nah, ketika nanti hasil salah satu kegiatan yang dimotori oleh IGI hari ini ternyata nanti lebih signifikan dalam mendongkrak guru-guru, termasuk muaranya siswa ketika tahun ke depan di Desember 2023, maka barangkali nanti ormas juga akan menjadi pelaksana selanjutnya di tahun 2024 dalam konsep kurikulum baru. Itu yang saya tangkap. Nah, tinggal sasaran organisasi penggerak itu kan di 13. Adapun yang kemarin yang hadir di Klaro, ya di luar yang 13 ini, itu memang sebuah diklat yang langsung intervensi oleh Kementerian Pusat. Maka nanti hasilnya itu akan disandingkan di tahun 2023. Dilihat dari kesignifikan peningkatan pemahaman guru dan siswa dalam capaian asesmen. Itu yang saya tangkap barangkali informasi awal. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak? Tidak bisa didengar nih, Pak? Kedengaran? Ya, saya kira itu, Pak, untuk pertama informasi yang saya bisa sampaikan tambahan. Saya kira itu tambahan dari Pak Cipto terkait dengan kegiatan POP ini. Dari awal juga pada saat pembukaan Bapak Ibu sudah mendengar penyampaian dari tim POP pusat. Kemudian dari Pak Bambang juga kemarin kan Bapak Ibu sudah mendengar penyampaian Pak Bambang terkait dengan kegiatan ini. Saya tidak akan mengulas ke situ karena memang yang pertama memang sekolah saya tidak terpilih pada saat
undangan ke Jakarta itu yang diundang itu memang sekolahnya Pak Cipto, sekolahnya SMP 37 yang sekarang Ibu Mega, dan SMP 54 yang sekarang Pak Kamil. Ya, silakan mungkin ini Pak Bambang sudah bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada tambahan sedikit, ya semacam. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak. Saya hanya Terima kasih. ingin Assalamualaikum kepada warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan diklat ini Selamat terkait sore, salam sejahtera buat kita POP semua. Dia dulu. Kenapa? Saya ya. Di mana? Saya di kelas 4. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Kepala Sekolah? Saya di kelas 4. Segar Ya, semua. saya minta maaf ada sedikit gangguan teknis. Halo. Saya ingin menyampaikan kepada semua. Ya baik, peserta saya ingin tingkat menambahkan SD sedikit kelas 4. apa yang sudah disampaikan. Itu ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Cipto terkait dengan program POP. Pada saat pembukaan sebenarnya saya sudah sempat menyampaikan bahwa program POP IGI Konawe Selatan itu sebenarnya diawali dengan proposal pada saat kementerian melakukan seleksi terkait dengan organisasi penggerak. Karena Kementerian Pendidikan meluncurkan 3 program. Yang pertama sekolah penggerak, kemudian ada guru penggerak, dan organisasi penggerak. Akan tetapi sekolah penggerak di Kabupaten Konawe Selatan itu belum masuk programnya. Yang ada sepertinya Kabupaten Kota Bau sudah masuk sekolah penggerak. Tapi Konawe Selatan belum ada seleksi sekolah penggerak. Selanjutnya, kami IGI Konawe Selatan memasukkan proposal ke kementerian yang difasilitasi dari Ikatan Guru Indonesia Pusat, dan ternyata untuk Kabupaten Konawe Selatan itu lolos 2, SMP dan SD-nya. Nah, Kota Kendari hanya 1 yang lolos, yaitu SMP-nya saja, SD-nya tidak lolos. Pada awalnya, kami Ikatan Guru Indonesia ini kan mendapatkan anggaran gajah katanya. Mungkin Pak Cipto paham itu karena habis ikut kegiatan di Jakarta. Jadi ada beberapa jenis, ada macan, ada gajah gitu ya, ada kijang. Yang jadi masalah dengan adanya COVID-19 itu anggaran ternyata banyak sekali yang mengalami refocusing. Kami anggaran gajah di IGI itu, yang pegang maksudnya adalah IGI pusat, itu adalah 20 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan ini sebenarnya. Makanya kalau yang dibahasakan dalam pertemuannya Pak Cipto di kementerian, pasti bahasanya adalah gajah 20 miliar. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kena refocusing, itu tinggal 3 miliar untuk sekian banyak kabupaten yang menjadi sasaran Ikatan Guru Indonesia. Makanya penyelenggaraan kegiatan yang semulanya bisa dilaksanakan secara daring, secara luring, mungkin bisa dilaksanakan di hotel atau di mana yang mungkin bisa memungkinkan pertemuan luring, ternyata karena anggarannya tidak memungkinkan untuk melakukan itu, dilaksanakanlah kegiatannya secara daring berdasarkan rekomendasi kementerian. Seperti itu. Nah, pelaksanaan daring itu tentunya harus agar tetap berkualitas harus disusunlah learning management system. Jadi itu memang membutuhkan proses yang cukup lama, mulai dari modulisasi. Jadi modul-modulnya itu harus didigitalisasi dulu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam learning management system untuk supaya peserta bisa belajar melalui LMS itu. Nah, itu cerita-ceritanya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya biasanya Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah dasar penetapan sekolah sasaran. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Mungkin bisa open mic supaya saya bisa dengar komentarnya. Ya, betul sekali Pak Ketua. Ini sering saya mendapatkan pertanyaan dasar penetapan sekolah-sekolah yang ada yang direkomendasikan, khususnya yang pada pelaksanaan kali ini, baik itu tingkat SMP maupun SD.
Baik. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Untuk penetapan sekolah pada awalnya itu adalah sekolah-sekolah yang memiliki anggota IGI di sekolahnya. Jadi memang ada beberapa sekolah yang mungkin berdasarkan data pusat itu anggota IGI-nya ada atau ada beberapa anggota IGI di dalamnya. Karena sekolah yang diusulkan itu bukan hanya 13. Kami mengusulkan banyak sekolah. Tetapi dari pusat itu ternyata menetapkan sekolah-sekolahnya ini seperti itu. Mungkin kayaknya berdasarkan data SISWO, Sistem Informasi Keanggotaan di IGI. Sehingga muncullah 13 sekolah sasaran dan 2 sekolah kontrol untuk SMP. Nah, itu terkait dengan tentang penetapan. Nah, itu setelah muncul dari pusat, kemudian kami buatlah proposal yang ditandatangani bersama dengan kepala dinas dalam bentuk MOU. MOU sehingga bisa muncul anggaran dari kementerian. Tanpa MOU dari kepala dinas dan saya selaku ketua IGI Kabupaten Kuningan Selatan itu tidak bisa tidak bisa muncul anggaran dari kementerian. Makanya harus ada MOU sebagai jaminan bahwa kegiatan itu bisa terlaksana di Kabupaten Kuningan Selatan. Nah, setelah ada MOU baru bisa muncul kegiatan ini. Selanjutnya, pertanyaan yang biasanya muncul adalah, kenapa sekolahnya Pak Cipto? Kenapa sekolahnya Pak Karim pada saat itu? Dan kenapa SMP 37 sekolah saya? Dan itu saja ditanyakan oleh kepala dinas kepada saya. Saya sampaikan bahwa saya sendiri tidak paham dari mana kementerian menyampel sekolah sasaran IGI diambil 3 dari 13 untuk menjadi sekolah penggerak imbas POP. Karena untuk sekolah penggerak seleksinya sangat ketat Bapak Ibu. Jadi tidak gampang untuk menjadi sekolah penggerak. Tapi karena program sekolah penggerak belum masuk di Kabupaten Konawe Selatan dan kebetulan ada kegiatan POP, sekarang kemudian kementerian itu mengambil sampel sekolah yang menjadi sasaran POP IGI, diambil 3 sekolah SMP dan 1 sekolah SD. Itu disampel. Dari mana dasarnya? Kan tidak mungkin kementerian bermain random sampling. Pasti ada dasarnya. Setelah saya selidiki, ternyata memang adalah hasil simulasi awal ANBK. Jadi mungkin Bapak Ibu pada saat simulasi awal ANBK itu tidak terlalu memperhatikan bahwa yang masuk itu pesertanya hanya 2 orang atau 3 orang. Nah, sekolah saya kebetulan tuntas pada saat itu, sekolahnya Pak Cipto pesertanya tuntas, sekolahnya Pak Turino atau Pak Karim pada saat itu, yang kebetulan operatornya kalau tidak salah Pak Turino, itu tuntas pesertanya untuk melaksanakan simulasi AKM. Jadi dilihat berapa banyak peserta yang berhasil menyelesaikan simulasi AKM. Yang tahun lalu ya? Iya, yang ini bukan tahun lalu, yang ini Pak, yang kemarin. AKM yang kemarin kan ada simulasinya. Iya, kan banyak tahapannya Pak, banyak tahapannya kemarin itu. Betul, banyak tahapannya dan jadi ada yang beberapa sekolah mungkin belum terlalu familiar dengan itu, bahkan SMP 1 sendiri tidak terlalu banyak. Saya bingung, kementerian itu dasarnya dari mana mengambil sampel 3 itu. Setelah saya selidiki ternyata memang berdasarkan ANBK itu. Saya tanya juga SD. SD itu yang operatornya adalah Irji Ahmad, ternyata memang sudah itu yang tuntas banyak pesertanya pada saat simulasi. Itulah kemudian disampel. Ahmad Irji. Ahmad Irji. Oh, Ahmad Irji namanya. Ya, baik-baik. Ya, jadi saya kira kementerian juga dalam menentukan menentukan sampel itu tidak mungkin bermain random sampling, pasti ada dasarnya. Nah, dasar yang mungkin dipegang karena memang data Dapodik itu kan berkaitan dengan POP kan akan diukur menggunakan AKM. Hasil POP akan diukur dengan menggunakan AKM. Maka paling memungkinkan untuk diambil datanya adalah hasil AKM-nya atau simulasi AKM karena harus dari awal dilihat
kira-kira fasilitasnya memungkinkan enggak untuk AKM nantinya. Kayaknya seperti itu. Mohon kalau seandainya salah nanti ya mohon dikoreksi, tapi berdasarkan penyelidikan, saya tidak bisa memastikan bahwa sudah pasti itu. Tapi ternyata setelah saya selidiki dan saya banding-bandingkan hasil simulasi AKM pertama itu memang sudah sekolah itu. Saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih. Siap. Jadi menyambung apa yang disampaikan Mas Bambang, jadi saya pikir Bapak Ibu yang ikut hari ini selain dari 3 sekolah itu tidak perlu berkecil hati karena terus terang saja kegiatan ini kan jelas ada masih berkelanjutan sebagaimana disampaikan tadi Pak Cipto, ini 3 tahun dan kita memang berharap bahwa sekolah-sekolah kita ini masih dipilih sebagai sekolah sasaran. Tentunya ke depan masih banyak kesempatan kita untuk berbuat banyak di sekolah, apapun yang diberikan pemerintah, program Kementerian Pendidikan itu kita ikuti. Karena muara dari kegiatan ini adalah itu giat literasi dan numerasi di sekolah. Saya kira seperti itu ya, Pak Cipto. Ya. Saya kira itu Siap. ya, saya kira itu tadi tambahan-tambahan dari Tambahan sedikit. silakan Pak Cipto ya. Pak Ketua MKKS. Saya awalnya juga sebenarnya ditunjuk jadi sampel itu tidak siap sebenarnya Pak. Karena Pak harus asesmen kelas 8 juga harus asesmen kelas 7. Sementara lab gitu. komputer saya hanya 1 ruangan. Jadi sebenarnya saya juga tidak siap awalnya Pak. Tapi karena ini sudah dari hasil rapat ini kepala sekolah yang 304 seluruh Indonesia kan yang jadi sampel asesmen kelas 7 kan hanya 304 untuk SMP seluruh Indonesia. Ya. Dan memang ada yang lebih tragis lagi, sekolah yang menumpang di pinggiran pantai juga masuk sampel. Semua pada kelabakan Pak sebenarnya. Tapi karena memang sudah menjadi keputusan dari Kementerian Pusat, saya harus menerima. Dan alhamdulillah ya berkat sejujurnya operator saya karena sangat sigap terus merespon dan mencoba beradaptasi. Alhamdulillah sampai ujian asesmen 8 dan kelas 7 pun di sekolah saya setiap sesi tidak ada yang ketinggalan. Semuanya tuntas semuanya. Mungkin Bapak bisa lihat kan dari kemarin. Jadi itu karena alhamdulillah artinya seperti itu. Walaupun memang kemarin kami dipanggil ke Jakarta itu kan sebenarnya bukan dalam rangka apa? Hasil melaporkan. Jadi kemarin kan rapor kepala sekolah 304 seluruh Indonesia itu melaporkan hasil kegiatan asesmen kelas 7. Kalau kelas 8 kan sudah didanai dana BOS. Kalau kelas 7 ini memang didanai oleh pusat. Jadi laporan dari geladi bersih, proktor, honor semua itu memang dilaporkan secara tertulis ke Jakarta. Jadi hadiahnya hanya dikasih transport pulang pergi Pak. Jadi tidak lebih dari itu Pak. Alhamdulillah makan di hotel gitu saja Pak. Dan ada tambahan pengetahuan tentang guru penggerak, organisasi penggerak, kepala sekolah penggerak ya. Paparannya itu langsung dilakukan oleh Dirjen Kepala Sekolah SD SMP memang. Ya. Sebenarnya ya, ada hal yang memang ini. Dan alhamdulillah berjalan Pak. Jadi Bapak juga suatu saat akan bisa jadi akan sekolahnya Bapak, bukan saya terus. Terima kasih Pak. Ya, saya kira itu tambahan-tambahan dari Pak Cipto, ada Mas Bambang juga tadi. Jadi menyinggung soal keterbatasan itu memang kita, kalau saya pribadi memang kita harus dobrak Pak, karena kemarin saja itu soal bantuan TIK itu kan sempat juga loh. Kenapa bisa Laonti dapat, padahal Laonti itu susah sinyalnya. Karena memang saya mau terobos itu, keterbatasan itu. Dinamo itu memang tidak ada sinyal sebenarnya dari awal. Tapi alhamdulillah saat ini kami sudah ada 2 sinyal. Dan memang tahun ini kan memang kami itu dapat bantuan TIK juga. Ya karena termasuk yang saya bilang tadi kita harus berani terobos. Jangan kita berpangku tangan saja menyerah pada keadaan. Saya kira ini ada Ibu Norma juga karena Ibu Norma ini dapat juga kemarin. Jadi kan semuanya muaranya apa? Muaranya untuk itu giat literasi dan numerasi di sekolah.
Sudah kita lalui ini yang kemarin pelaksanaan AKM yang berbasis komputer itu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar, saya lihat juga ini sudah semua hadir. Jadi kita mulai saja resminya ya, karena tadi ini kan baru prolog saja, baru penguatan. Ada Mas Bambang tadi, ada Pak Cipto yang sudah berbagi. Kemudian tadi juga ini Bapak Ibu saya perkenalkan ini di sudut atas kanan kiri atas ini ada Ibu Ramlina. Ibu Ramlina ini adalah pendamping lapangan POP IG. Ya, adalah pendamping lapangan POP IG. Bu Ram mungkin ada sedikit sebelum kita mulai dulu. Ini ada tambahan dari Bu Ram. Bu Ram ini kan pendamping lapangan. Jadi ini ada lagi yang baru ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ini. Pendamping lapangan. Silakan Bu Ram. Iya, terima kasih Pak Sumarlan. Memang benar apa yang disampaikan tadi dari Pak Bambang juga keterkaitan kegiatan ini, bahwa kita harapkan kita betul-betul atau antusias betul-betul melaksanakan kegiatan diklat ini terkait sekolah-sekolah pilihan, yang mana dari sekian puluh SMP yang berada di Purnama Selatan itu hanya berapa itu? 15 ya? 15 yang 2 adalah sekolah kontrol, kemudian yang 13 ini adalah sekolah sasaran. Jadi saya harapkan sebagai pendamping lapangan untuk kegiatan ini betul-betul dilaksanakan, bahwa kegiatan ini kita akan laksanakan selama 3 tahun ke depan. Kemudian kegiatan atau materi apa yang disampaikan teman-teman kepala sekolah agar betul-betul juga mengikuti, kalau misalnya ada tugas supaya juga dikerjakan, karena ini langsung terlihat atau terhubung oleh kementerian, sehingga kita juga tetap dipantau dalam hal ini dari pihak kementerian apakah betul-betul kegiatan ini dilaksanakan atau tidak. Jadi untuk selama 6 hari ke depan, kita sekarang sudah berada hari ketiga, berakhir pada tanggal 9 ya, pada tanggal 9 itu akan berakhir kegiatan ini. Nah, di hari terakhir akan dilihat absensi dari awal sampai akhir pelaksanaan, siapa yang betul-betul melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa nanti pada tanggal 16, 17, 18 itu saya akan berada di Jakarta sekaligus untuk melaporkan kegiatan ini. Yang mana seharusnya kegiatan ini saya sudah harus melaporkan outputnya atau kegiatan di lapangan di setiap satuan pendidikan yang menjadi sampel, tapi karena keterlambatan kegiatan sehingga ini baru langkah untuk pelaksanaan diklat. Nah, jadi dari saya harapkan dari 13 sekolah tolong kita betul-betul untuk melaksanakan atau mengikuti dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman, silakan lanjutkan kegiatannya dan selamat mengikuti kegiatan. Ya, terima kasih Bu Ramlina sebagai pendamping lapangan POP IG Konawe Selatan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu prolog-prolog tambahan-tambahan penguatan untuk kita semua. Semoga saja kita semua semakin bersemangat mensukseskan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, ini saya baru membuka secara resmi. Kita masih minus 2 orang sebenarnya ini, tapi kan Pak Miludin ini dari kemarin memang pengakuannya itu ada kendala jaringan di lokasi sekolahnya termasuk di rumahnya. Ya, tapi kita patut syukuri saja ini Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktunya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk KB2. KB2 yaitu supervisi akademik. Nah, saya pikir saya seperti biasa kegiatan ini kita bawa santai saja, tapi tetap serius. Di LMS Bapak Ibu itu sudah bisa melihat langsung. Tolong yang aktif mikrofonnya di unmute dulu. Asrul. Oke. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Masih ada ini yang aktif. Pak Kamil. Ya, saya lanjut.
Jadi saya ulangi bahwa pada hari ini kita sudah masuk KB2 supervisi akademik. Di LMS Bapak Ibu perlu juga saya menyampaikan kiranya bahwa tadi saya menggabungkan IN Instruktur Nasional Pak Nursidi di LMS kita. Jadi di LMS itu ada selain saya dan Bapak Ibu, ada juga Pak Nursidi. Pak Nursidi itu Instruktur Nasional, kepala sekolah juga di Bandung. Tapi saya masukkan beliau kapasitasnya sebagai pengajar yang hanya melihat. Beliau tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit itu hanya saya. Yang menilai Bapak Ibu itu adalah saya. Ya, yang memberikan penilaian itu adalah saya. Kenapa saya masukkan Pak Nursidi? Karena LMS ini kemarin saja kami yang sudah diberikan sudah di training TOT, ikut TOT itu kan masih banyak sebagian teman-teman yang masih bingung-bingung mengolahnya ini LMS. Karena ini LMS ini kan memang banyak dipakai pada saat di masa pandemi ini. Jadi karena pandemi inilah memang kita harus mencari cara bagaimana supaya kita tetap bergerak. Di mana-mana LMS ini banyak dipakai di perguruan tinggi, bahkan di sekolah-sekolah saja sudah ada yang berani menggunakan LMS ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tugas-tugas yang kita sudah lewati di KB1, tolong Bapak Ibu dikerjakan. Tadi saya cek itu terakhir baru 8 orang yang kirim. Ya, tolong dikerjakan dan dikirim tugasnya. Ya, kalau ada misalnya kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temui ketika mengerjakan tugas, nanti kita buat forum diskusi. Di LMS itu kan ada ruang untuk kita buat forum diskusi. Bahkan kalaupun misalnya bukan saya yang buat, Bapak Ibu bisa menawarkan untuk saya bukakan ruang diskusi supaya kita bisa berdiskusi. Saya kira untuk ini baik, saya share screen dulu untuk materi hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, materi kita sudah sampai di KB2. Nah, KB2 ini kan saya bagi dua ya. Saya akan bagi dua pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memperhatikan ini. Setiap materi yang ada seperti PPT ini tidak akan tercentang yang benar-benar ini kalau Bapak Ibu tidak buka ini PPT-nya. Jadi ini sebenarnya harus dibuka ini PPT-nya. Ya, mohon maaf Pak Kamil, saya unmute, saya mute dulu karena mengganggu. Sudah Pak, sudah. Ya, PPT-nya ini harus dibuka ini, kemudian nanti Bapak Ibu baru bisa klik ini. Ya, sebenarnya memang harapan saya Bapak Ibu sudah pasti ketika membuka PPT ini pasti Bapak Ibu baca. Ya, karena memang langkah-langkah yang seharusnya itu Bapak Ibu buka dulu ini PPT, Bapak baca, kemudian baru bisa kita masuk di LK itu. Ya. Tapi kan saya di sini sekali lagi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa saya bukan pembawa materi, saya ini fasilitator. Ya. Kita pada prinsipnya kan kita belajar bersama Pak. Ya. PPT-nya itu isinya ini. Ini PPT-nya Pak, bimbingan akademik dan ini dan seterusnya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membuka ini baru bisa Bapak Ibu mencentang ini. Nah, kemudian ini tadi tugas yang saya maksud. Jadi hari ini kita akan membagi tugas karena supervisi akademik materi keseluruhannya kita ini kan hanya 3, manajerial, supervisi akademis, dan apa satu ya, saya buka dulu. Dan pengembangan karakter. Jadi kalau sudah pengembangan karakter itu tinggal satu penutupnya. Ini yang ini pengembangan karakter. Kalau di LMS Bapak Ibu itu memang belum terbuka karena nanti ini di hari 2 hari ke depan baru saya buka. Jadi untuk materi supervisi akademik ini kita akan bahas 2 hari. Kita akan bicarakan 2 hari. Yaitu hari ini, saat ini, dan besok kalau pada saat kita sinkronus lagi.
Jadi ini saja dulu yang kita bahas. Untuk hari ini saya tuntut nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan LK 2.2.1 kemudian LK 2.2.2. Nah, untuk LK 2.2.1 ini kalau Bapak Ibu bukakan memang tidak tampil seperti tugas-tugas yang lainnya. Nanti tinggal diklik yang ininya, Bu. Bapak Ibu ya, tinggal diklik view all respond. Mohon maaf, sudah terbuka saya kira. Terbuka, masih terbuka kalau di room pengajar. Yang ini tugasnya. Kalau sama saya di LMS saya ini memang terbukanya seperti ini. Saya beralih akun dulu supaya sama di tampilan layar LMS-nya Bapak Ibu. Jaringan ini. Ya, jadi tampilannya LKS 2.2.1 ini seperti ini. Ini ada kasusnya, studi kasusnya, contoh kasusnya, menginterpretasikan kasus perencanaan seperti akademik. Halo? Ya, lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu pelajari kasus ini, silakan Bapak Ibu baca. Sebagaimana yang saya sudah buat di tutorial juga di grup PA. Tidak perlu ada apa-apa kalau saya ulas kembali. Ini kan untuk memudahkan ini supaya kita tidak kita tidak membuka terus LMS, bisa Bapak Ibu copy dulu baru tempel ke Office Word. Tapi kalaupun Bapak Ibu sudah punya jawaban ingin mengerjakan sekarang, bisa langsung mengetik di sini, bisa langsung diketik di sini. Nanti kalau sudah mengisi, tinggal diklik ininya submit, ya di submit ini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu jangan lupa lihat lagi hal-hal lainnya. Biasa di bawah itu ada simpan perubahan atau perintah-perintah lainnya supaya tugasnya Bapak Ibu bisa saya lihat. Sampai di sini ada siapa tuh, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silakan. Mood saya dimatikan harusnya Pak Isi. Sudah Terima kasih. sudah bunyi Pak. Cari moodnya. Sudah Pak, sudah. Sedikit Pak Sumarlan. Silakan Oh, Bu. sudah. Tadi di sekolah sudah saya kirim tugas saya, bahkan sudah sampai di ini tadi 2.21 ya, yang Putus. supervisi akademik. Cuma saya tidak mengklik ada perubahan. Tetapi di materi yang sudah terchecklist. Sehingga saya bertanya tadi, kok saya tidak disebut tugas saya sudah saya kumpul. Ternyata mempengaruhi juga klik ada perubahan. Iya. Ternyata memang. setiap ini, jadi tadi baru saya lakukan seperti yang kita arahkan tadi. Kemudian berikutnya, kemarin saya memang tidak sempat ikut, hanya membuka lalu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga mungkin saya agak tidak paham dan tidak mengerti untuk kegiatan di hari kedua. Tapi dengan penjelasan Bapak tadi, alhamdulillah, ya sedikit saya paham. Mudah-mudahan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Sudah hari ketiga ini Bu ya, saya rela sudah hari ketiga. Ya, sudah hari ketiga. Silakan Pak Cipto. Terima kasih. Silakan Pak Cipto. Iya sudah Pak, sudah memahami Pak. Tinggal 2.21 saya belum kerja ini Pak. Siap. Untuk 2.1
itu sebenarnya bisa saja tugas-tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Tapi hanya memang kendalanya karena kita ini daring itu agak rumit juga, kecuali memang Bapak Ibu buat lagi semacam room meeting, apakah pakai Google Meet atau pakai Zoom juga, itu baru bisa. Tapi kembali lagi ke kendala waktu. Karena kita ini kan terpisah-pisah jauh, di mana tambahan lagi kadang jaringan gangguan juga kita dapat ini. Termasuk kesibukan Bapak Ibu yang memang masing-masing kita punya kesibukan berbeda ya. Jadi itu serba dimaklumi. Tapi kalaupun misalnya di kegiatan sinkronus juga ini memang ada ruang untuk kita bisa berdiskusi, itu bisa saja seperti itu. Ya, terkait misalnya tugas-tugasnya kita, apakah terkait materi atau terkait tugas-tugas itu bisa saja kita diskusikan. Tapi perlu diingat bahwa waktu sinkronus kita itu kan hanya 1,5 jam paling lama. Setelah itu Bapak Ibu belajar mandiri. Ya, pada saat belajar mandiri itulah kita gunakan fasilitas-fasilitas yang kita sudah buat, termasuk grup WA itu kan bisa dimanfaatkan untuk kita saling berdiskusi. Sebenarnya memang saya juga dapat tawaran dari Instruktur Nasional untuk menggabungkan beliau ke grup, tapi saya pikir karena ada hal-hal memang tertentu yang sifatnya lokalan yang tidak bisa kita yang sifatnya internal ke kita, baik dari saya maupun dengan Bapak Ibu dalam tatanan bahwa kita semua ini kepala sekolah, ada hal-hal mungkin jangan sampai kita keceplosan. Pak Nursidi itu ikut menyimak di situ, sehingga saya tidak mau masukkan di grup WA. Saya cukup mengakomodir beliau saja di LMS. Di LMS pun itu beliau tidak bisa apa-apa karena saya tidak beri izin untuk mengedit. Jadi yang bisa menambahkan apa-apa di LMS itu hanya saya. Ya, saya kira itu tambah-tambahan. Silakan Pak Kamil, mungkin ada, Pak Said ada tambahan, Bu Hasna, Bu Norma. Saya kembali mengulas tugasnya ya, jadi saya ulangi, saya kembali ulas tugas sambil menunggu siapa tahu ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kemudian Bapak Ibu saya selalu ingin selalu mengingatkan, absen yang Google Form itu diisi ya Bu, Bapak Ibu, yang saya kirim, kayaknya saya kirim ini, sudah saya kirim. Iya, yang link itu silakan diisi untuk absen hari ketiga. Yang ini absen hari ketiga, nanti dilihat saja. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak melihatnya, nanti disampaikan ke saya lewat Japrik atau lewat WA Group supaya saya posting ulang atau saya kirimkan satu persatu. Ada ini, belum ada. Ada di bagian atas, Bu. Oh, di bagian atas. Iya. Saya kirim itu pukul 8.15 tadi pagi saya kirim. Oh iya. Ya. Ya, kenapa saya kembali Bu, Bapak Ibu, kenapa saya fokus di tugas 2.2.1 ini, karena memang dari awal tugas ini memang tidak kelihatan. Nanti Pak Cipto tadi mengingatkan, baru saya kembali ingat ternyata tugas ini memang ada. Ya, tugas ini memang ada. Ini yang LK 2.1 2.2.1 ini kan memang tidak kelihatan di sini. Nanti saya coba putar-putar kembali tadi, saya konsul dengan IN saya, Pak Nursidi, baru saya dapat ternyata ini barangnya. Karena yang lalu juga saya lupa. Jadi silakan Bapak Ibu diskusikan ini. Apakah Bapak Ibu buat ruang tersendiri atau bagaimana? Kalaupun misalnya juga kita Bapak Ibu tidak bersedia untuk berdiskusi bersama saya, Bapak Ibu bisa membuat room tersendiri tanpa saya. Kemudian setelah itu jangan lupa bahwa setiap tugas ini saya beri batasan. Seperti tugas ini, untuk tugas ini LK 2.2.1 ini saya beri batasan hari ini. Saya beri batasan hari ini sampai pukul 23.00.
dan saya masih beri batasan keterlambatan sampai besok jam 8. Sampai besok jam 8. Jadi sebaiknya Bapak Ibu setiap ada tugas nanti secepatnya dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa selain absen yang beredar lewat Google Form itu, ada juga memang absen yang ada di LMS ini, daftar hadir ini. Nah, setiap Bapak Ibu membuka LMS kemudian melakukan kegiatan mandiri, kegiatan belajar mandiri, Bapak Ibu jangan lupa selalu mengklik-klik ini absen, kemudian mengabsen sendiri. Bisa diabsen sendiri. Ya, seperti ini. Sekarang ini kan lagi terbuka, Pak. 1.500. Ini lagi terbuka. Silakan nanti saya ulangi dari awal. Saya ulangi. Banyak kita kue ini tidak ada yang dimakan lagi. Untuk absen ini kan tinggal ini kita klik ini daftar hadir. Daftar hadir. Kemudian langsung saja ke hari ini, yang ini. KB2 Supervisi Akademik sesi 1. Yang ini nanti di submit attendance ini. Kemudian akan muncul yang begininya di ininya. Bapak Ibu pilih ini present. Setelah pilih present, baru simpan perubahan. Present itu kan hadir. Latte itu terlambat. Latte itu terlambat, bukan kopi latte. Ini excuset ini saya tidak tahu excuset apa itu, Bang? Excuset. Excuse. Kan ini present hadir, late terlambat. Excuse izin ya, izin. Izin. Terus ini izin, yang ini absen tidak hadir. Nah, setelah Bapak Ibu pilih salah satu ya, tapi saya tetap pasti ini Bapak Ibu pilih ini present. Nah, nanti disimpan perubahannya. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan yang seperti itu, nanti disampaikan. Nanti saya yang eksekusi terakhir kalau misalnya di LMS Bapak Ibu itu belum tercentang. Tapi tetap laporkan, jangan sampai saya lupa juga periksa. Kemudian karena ini ujung-ujungnya ini akan berkendala di akhir, Bu. Akan berkendala di akhir. Sertifikatnya Ibu tidak bisa terbit. Sertifikat Bapak Ibu tidak bisa diterbitkan. Tidak bisa Bapak Ibu mendownload sertifikat nanti. Sertifikat itu akan ada di sini. Ya, CE sertifikat. Kalau ini tidak tercentang semua sampai 100% yang di sininya, maka otomatis sertifikat itu tidak bisa diklaim, tidak bisa di-download. Jadi ini Bapak Ibu harus perhatikan juga yang paling atas ini. Yang paling atas. Ada ini paling atas. Jadi progres secara umum ada di sini. Kemudian ada juga progres setiap LK, setiap kegiatan kita. Misalnya di pendahuluan, ini harus diperhatikan juga, harus tercentang ini. Ini juga harus tercentang. Bapak Ibu kan tentu sudah mengerjakan pretest. Silakan jangan lupa dicentang ini juga. Nah, kemudian begitu juga dengan yang selanjutnya ini KB ini. Setiap ini harus Bapak Ibu centang. Kalau sudah dicentang semua ini, dicentang. Karena ini akan menambah progres secara keseluruhan yang ini. Kalau ada yang terlewati, nantinya di akhir itu akan muncul bahwa progresnya kita masih sekian yang sudah terlaksana. Saya kira itu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin dibagikan atau ada yang ingin kita bahas bersama. Mohon izin terkait dengan absen. Silakan Pak Said. Ya, dengan daftar hadir ya. Ini setelah saya isi, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk di tanggal 5 pretest, ini di bagian akhirnya itu masih tertulis self-recorded. Maksudnya itu apa? Termasuk yang hari ini. Kan barusan saya kerja. Baru saya baru saya centang. Maksudnya itu bagaimana? Ya.
Dari kolom keterangan sudah. Terus turun. Terhadir. Ya. Oh ya kan lain. Bapak lain tampilannya ya. Tidak kedengaran suaramu. Tidak kedengaran suaranya, tidak kedengaran. Status. Oke, sudah. Ah, Saya belum, ingin enggak. sudah, Mi, sudah. Halo, halo Pak Said. Ya. Ya. Sudah tampil ini, tampil. Di bentar, Ini. bentar. Tidak sama di LMS-nya Bapak. Ini LMS saya. Iya, iya. Saya Terus hanya ingin kasih lihat absen yang sama saya itu kan kontrolnya Pak. Ini untuk pembukaan, Ya. mulai dari pembukaan itu sudah terchecklist, itu sudah terabsen. Kemudian di Ya. pretest ini, ya sambil saya kasih lihat juga. Pretest ini sudah. Nah, ini masih ada beberapa orang yang belum, karena memang belum ada laporan bahwa dia sudah mengerjakan pretest. Nah, seperti ya. Pak Hamiludin, Ibu Megawati, dan Ibu Norma. Sama juga Pak, siapa ini? Saya sendiri, tapi kan saya sendiri sebenarnya sebagai pengajar ini. Saya tidak, ini saya baikkan. Dengan Pak Taryono. Pak Taryono belum ini, Pak Taryono. Silakan Bapak Nah, Ibu. itu dia sama saya masih. Oh, begitu. Iya, ya. Ini yang punya Pak Said yang mana ini? Iya, iya. Ini nomor 10 Pak, Betul. Pak Said. Ya. Self recorder. Artinya Bapak sudah melakukan rekaman sendiri atau mengisi sendiri absennya. Tapi enggak, maksudnya ini yang ya kalau yang terus yang di atas yang di pembukaan kan tidak ada apa-apanya dia. Iya, saya sudah ini juga, saya sudah klaim, bahwa klaim bahwa Bapak sudah hadir. Memang Bapak hadir pada saat pembukaan. Kecuali memang Bapak yang eksekusi. Siap. Kecuali memang bayangannya Bapak yang hadir pada saat itu. Nah, itu kalau dia goyah berarti seta. Nah, ini sudah. Semuanya saya saya nyatakan bahwa semua hadir pada saat pembukaan. Ya. Oke. Ya. Tidak ada masalah di sini. Makanya saya sampaikan tadi, selalu diintip itu LMS-nya, terutama yang bulat-bulat di ujungnya itu. Kalau ada kendala kenapa belum tercentang, nanti disampaikan ke saya. Karena memang ini pada akhirnya akan mengganggu kita ini. Akan mengganggu Bapak Ibu ini. Bahkan mengganggu progres yang ini. Overall progress. Progres secara keseluruhan. Jadi ingat, Bapak Ibu ingat, setiap mengklik materi-materi ini, Bapak Ibu jangan lupa mengklik-klik yang di ujungnya ini. Ya, seperti ini ya. Ini karena memang saya tidak melakukan pretest ya, saya tidak klik. Tidak akan terklik juga karena saya tidak lakukan. Karena memang ini ada urutannya, setiap materi kita ini memang berurutan, tidak akan terklik ini kalau kita belum ikuti maunya apa. Seperti tadi yang saya bilang ini, PPT manajerial. Termasuk yang ini tadi kita sudah di sini, PPT-nya juga ini dibuka ini. Harus dibuka baru bisa diklik. Kalaupun juga bisa diklik tanpa dibuka ya alhamdulillah kalau bisa. Tapi setahu saya, sepaham saya ini tidak bisa diklik kalau belum bisa dibuka. Kalau belum Bapak klik ini. Buka. Tetap harus buka dulu baru klik. Iya. Klik itu kan istilah kerennya. Kalau istilah umumnya tindis. Oh, bukan colek Pak. Bukan, ditindis. Oh, ditindis. Oke, saya kira mulai lagi. Sampai di sini kira-kira bisa diikuti semua? Alhamdulillah bisa diikuti. Ya. 2.2 2.1 terus 2.2.1 itu Bapak Ibu silakan belajar mandiri, pelajari secara mandiri di rumah. Kalaupun ada ruang untuk kita diskusi, nanti kita diskusikan di WA Group saja. Ya. Nanti kita saling membagi informasi saya di grup WA. Ini 2.2.1 butuh jawaban tidak? Butuh Pak, karena dia ini butuh jawaban langsung ini. Oh, langsung saja.
Ya, silakan Bapak Ibu bereksplorasi di situ. Mau saling berbagi, juga kemudian mengutak-atik jawaban masing-masing teman itu dibolehkan, sah-sah saja dalam proses belajar seperti itu. Tapi kan kemudian pada akhirnya tidak bisa kita samakan semua jawaban, karena itu akan terbaca. Jangan sampai terbaca seperti kasus-kasus ketika kita belajar online dulu, Bapak Ibu yang punya pengalaman belajar di UT itu sering terjadi begitu, ketika jawaban sama langsung dinolkan semua. Ya. Berarti Pak Sumarlan ini 3 LK ini. 3 LK, tapi untuk hari ini kita fokus dulu 2. LK 2.1, 2.2.1 dan LK 2.2.2. Jadi kita sisakan besok satu ini. Iya. Ya, supaya ada juga yang kita bahas besok. Kita pelan-pelan saja. Ini kan tinggal habis supervisi akademik ini, selesai supervisi akademik, tinggal 1, pengembangan karakter. Setelah itu penutup. Ya, karena KS ini kan santai saja di ini materinya. Beda kalau guru. Guru itu banyak sekali materinya, mereka padat. Nah, kenapa sampai materinya KS begini ya? Karena asumsinya ini kan Pak Sumarlan, saya ini belum mengirim ini. Sabar dulu di. Karena bertumpuk dengan guru penggerak pula. Siap. Saya percaya Ibu bisa ini. Ya, akan tinggal soal waktu dan kesempatan saja ya, Bu ya. Pasti tuntas semua, Bu. Insya Allah. Jadi Masih terbuka juga tempat mengirim. Insya Allah sebentar. Pokoknya kalau Mohon maaf. ada, silakan Pak Said. Mohon maaf, saya mau sapa dulu ini Bu Megawati. Silakan. Iya, assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saya tidak salah. Iya. Kayaknya ini saya punya instruktur tahun 99 dulu. Insya Allah Pak. Waktu di Unaha Pak ya? Sama dengan, ya masih di Unaha, tapi dulu kan di apa namanya ini SMK lama dulu. Waktu sama-sama Pak Laude almarhum, Laude Lambati. La Eli. Pak La Eli. Pak La Eli juga. Iya. Oh, iya. Pak Lambati juga, Lambati yang dari Muna. Berat juga saya Oh iya, berarti memang saya tidak salah saya. Insya Allah tidak Oke, salah. makasih Bu.